Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wahyudi dengan NIM I2210437. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan tentang prototyping. Langsung saja kita masuk ke definisi. Prototyping adalah proses awal dalam pengembangan produk atau sistem yang dimana dibuat model sederhana untuk menunjukkan ide, alur, atau fungsi utama dari suatu solusi. Prototipe ini membantu tim pengembang dan pengguna memahami bagaimana sistem akan bekerja, sehingga masukan atau revisi dapat diberikan sejak dini sebelum sistem final dikembangkan. Lanjut, di sini terdapat tujuan dari prototyping. Nah, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna lebih awal. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan pada pengembangan akhir. Yang ketiga, memberikan gambaran awal sistem kepada stakeholder. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar tim proyek. Nah, bisa disimpulkan tujuan utama dari prototyping adalah memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari pengguna. Kemudian lanjut, di sini terdapat jenis-jenis prototyping. Yang pertama, rapid prototyping. Rapid prototyping ini merupakan prototipe cepat yang dibuang setelah digunakan. Yang kedua ada evolutionary prototyping. Prototipe yang terus dikembangkan hingga jadi sistem final. Yang ketiga ada incremental prototyping. Prototipe yang dibangun secara bertahap. Yang keempat ada extreme prototyping. Umumnya digunakan untuk aplikasi web. Dibagi dalam 3 fase. Nah, di sini terdapat proses dari prototyping. Di sini terdapat 5 proses dari prototyping. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar. Nah, pada tahap awal ini, pengembang berdiskusi dengan pengguna untuk mengetahui kebutuhan utama dari sistem. Yang kedua ada pembuatan prototipe awal. Nah, di sini tim pembuat versi awal dari sistem bisa berupa sketsa, wireframe, atau aplikasi sederhana. Yang ketiga ada evaluasi oleh pengguna. Nah, di sini pengguna mencoba atau melihat prototipe, lalu memberikan tanggapan apakah sudah sesuai atau belum. Yang keempat ada perbaikan dan revisi. Berdasarkan masukan, prototipe dapat diperbaiki. Begitupun proses evaluasi dan revisi bisa diulang beberapa kali. Yang terakhir ada finalisasi produk. Setelah semua masukan diakomodasi, versi akhir dikembangkan berdasarkan prototipe yang sudah disepakati. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari prototyping. Yang pertama, mempermudah pemahaman sistem oleh pengguna sejak awal. Yang kedua, memberi kesempatan untuk revisi lebih dini, sebelum sistem dikembangkan sepenuhnya. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan besar di tahap akhir. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna karena sistem sesuai kebutuhan. Nah, setelah tadi kelebihan dari prototyping, di sini juga terdapat kekurangan dari prototyping. Yang pertama, bisa menyebabkan jadwal proyek menjadi molor karena revisi yang terus-menerus. Yang kedua, biaya bisa membengkak jika perubahan terlalu sering terjadi. Yang ketiga, kadang pengguna mengira prototipe adalah versi akhir, padahal prototipe sendiri masih dalam tahap awal. Yang keempat, tim pengembang bisa kehilangan fokus jika terlalu banyak perubahan di luar rencana awal. Selanjutnya ada contoh nyata penggunaan. Nah, di sini terdapat 3 contoh nyata penggunaan dari prototyping tersebut. Yang pertama ada desain aplikasi mobile, yaitu dengan menggunakan tools seperti Figma atau Adobe XD untuk membuat tampilan awal. Yang kedua ada prototype hardware atau IoT. Nah, di sini seperti menggunakan Arduino atau Raspberry Pi sebelum produk final dibuat.
Yang ketiga ada pembuatan website, sketsa layout, dan struktur navigasi situs sebelum proses coding dilakukan. Nah, setelah sedikit penjelasan tadi, dapat dibuat kesimpulan bahwa prototyping merupakan langkah penting dalam proses pengembangan sistem atau produk, karena memungkinkan pengujian awal terhadap ide sebelum dibuat versi akhirnya. Melalui pembuatan prototipe, pengembang dapat memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat proses iterasi. Dengan kata lain, prototyping tidak hanya membantu menghasilkan produk yang lebih tepat guna, tetapi juga meningkatkan komunikasi antara tim dan pengguna sejak tahap awal pengembangan. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.